Para Mahir pemirsa ini. Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kita tetap berada di channel pendidikan Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita tidak boleh berhenti belajar, harus belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita pelajari, yang akan kita bagi adalah persoalan bagaimana letak hipotesis dalam sebuah penelitian. Kita kaji secara tuntas bersama narasumber kita. Tetapi sebelum menyapa narasumber, jangan lupa Anda semua klik subscribe, kemudian komen, kemudian like, dan share video ini supaya manfaatnya lebih besar dan memiliki nilai ibadah dari apa yang kita lakukan untuk melakukan share video ini. Nah, kemudian mari kita sapa tamu istimewa kita, yaitu Bapak Profesor Ali Sauha PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang dulunya adalah guru besar di Universitas Negeri Malang. Dan oleh karenanya, mari kita berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah sehat. Kita sudah melewati Hari Gregesi Nasional. Iya betul. Sisa-sisanya masih sedikit, kadang-kadang muncul, tidak apa-apa. Nah, ciri Itu khasnya Gregesi. hikmahnya mengingatkan kita betapa nikmatnya sebetulnya sehat itu. Ya, betul. Alhamdulillah. Nah, balik kita berada di episode 2, berbicara mengenai hipotesis dalam penelitian. Gimana Pak Ali untuk menjelaskan para peneliti pemula, para peneliti senior yang mungkin harus memformulasikan sebuah hipotesis supaya dia testable misalkan saja. Pak Ali. Ya Pak Yanto, jadi saya ingin mengingatkan dulu bahwa topik tentang hipotesis ini sebetulnya harus dikaitkan dengan tiga sejoli ya Pak. Kalau saya Ya. mau menggunakan kata tiga serangkai itu jangan-jangan nama penerbit ya. Tiga sejoli, yaitu setiap kali peneliti melakukan penelitian dan kemudian menerbitkannya, itu harus ingat kaitan penelitian dengan pasangan yang lain. Oke, ya. Pasangan yang lain itu adalah ilmu dan kemudian kehidupan manusia. Jadi setiap kali kita melakukan penelitian itu selalu harus mempertanyakan apakah hasil penelitian kita itu akan bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, sehingga ilmu akan menjadi berkembang. Dengan perkembangan ilmu, maka kemudian dampaknya bagi kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Nah, Ya, ya. dalam kaitannya itu, kita akan melihat andalan ilmu itu apa. Yaitu sudah pernah kita bahas. Andalan ilmu adalah teori-teori. Nah, kemudian bagaimana teori itu bisa dihasilkan, bisa menjadi lebih kuat. Nah, itulah kemudian topik hipotesis ini sangat relevan. Ya. Nah, gitu Pak Yanto. Oke. Jadi bahwa hipotesis pun harus di-generate dari sebuah teori. Kalau orang misalkan saja menghipotesiskan suatu tanpa teori, saya kira itu tidak ya Pak Ali. Artinya sungsang itu Ya, tempatnya orang lahir. Gimana? ya mungkin ini kita kadang-kadang menganggap bahwa semua orang sudah tahu definisi hipotesis Pak Yanto. Oke. Begini Pak Yanto, ini seperti yang pernah saya sampaikan, kita ini dalam forum di suyanto.id ini kan belajar sepanjang hayat, kita sendiri juga belajar sepanjang hayat, jadi seolah-olah kita ini masih seperti kalau kita mengajar itu ya ada mahasiswa, dosen itu fungsinya menjadi fasilitator. Ya. Fasilitator itu seringkali juga tidak banyak dipahami. Nah, fasilitator itu sebenarnya membuat mudah menjadi lebih mudah, membuat Ya. yang sulit menjadi lebih mudah.
yang rumit menjadi lebih sederhana. Ya, jadi topik kita ini bukan topik yang daki-daki apa istilahnya itu, yang itu biarlah dibaca di buku ya. Jadi Ya, ini yang mungkin tidak bisa dicari di buku gitu Pak Yanto. ya, 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 ya. Ya, saya punya definisi yang mungkin tidak sama dengan di buku, tapi nggak apa-apa lah. Definisi hipotesis. Sebetulnya hipotesis itu apa? Gitu. Ya, oke. Ya, ya. Hipotesis itu dugaan ya istilahnya itu dugaan. Dugaan kaitannya dengan keilmuan, kaitannya dengan penelitian, dugaan tentang adanya hubungan antar variabel, antar faktor, antar fenomena. Ya, antar X dan Y misalnya, Ya. antara X1, X2, X3, dan Y, antara X1, X2, X3 dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Ya. Ya, itu dugaan itu. Nah, kemudian seringkali mungkin saja ini teman-teman siapapun ya, mungkin peneliti atau khususnya mahasiswa kita, bahkan mahasiswa S3 nih Pak Yanto, Ya, ya. bukan hanya untuk program sarjana, itu seringkali dikacaukan, tidak tahu bedanya antara hipotesis dengan asumsi. Ya. Ya, itu seringkali kacau itu yang dimaksud itu asumsi, yang disebut kata hipotesis dan sebaliknya. Jadi sekali lagi kata dugaan ya, menduga-duga, memprediksi atau apa ya, yang kira-kira tentang hubungan antar fenomena, antar variabel tadi. Ya. Ya, ini mungkin kita perlu menjelaskan agar menjadi lebih mudah dipahami bedanya apa toh sebetulnya antara hipotesis dan asumsi. Begitu Pak Yanto. Ya, oke. Karena dugaan, maka hipotesis itu bisa salah, bisa benar. Dan itu kalau diukur dengan statistik kan akhirnya terbukti bahwa hipotesisnya apakah bentuknya hipotesis yang ada ya null hipotesis, alternatif hipotesis, itu terbukti. Tapi Pak Ali, kan tidak harus hubungan. Kan juga pengaruh bisa. Betul. Hubungan. Ya. Iya betul, tapi pengaruh itu juga hubungan Pak Yanto. Ya. Artinya hubungan itu bisa hubungan sebab dan akibat, bisa juga hubungannya tidak sebab dan akibat. Oh gitu ya, gitu ya. Iya Pak Yanto. Jadi kata hubungan ini seperti suami istri, itu bukan sebab dan akibat. Ya. Oh gitu Ya, ya. Oke, gitu. misalnya. Ini saya boleh teruskan. Bedanya apa dengan asumsi? Ya, ini hipotesis itu sebuah dugaan hubungan antar variabel yang perlu dicek. Penelitian dengan penelitian dalam sebuah penelitian, kalau hipotesisnya disebut, maka itu tujuannya untuk ngecek. Kata ngecek itu memang kalau dalam bahasa formalnya dites gitu ya, diuji. Ya, diuji. Ya, sedangkan asumsi itu juga dugaan, anggapan, tetapi tidak untuk dicek. Ya. Dalam saya begini, kata asumsi, ini asumsi ya, kalau dalam hal kata hipotesis dalam keseharian orang awam tidak banyak menggunakan. Ya. Ya, biasanya orang-orang kampus lah kemudian agar mentereng menggunakan kata hipotesis. Tapi keseharian orang-orang awam itu menggunakan kata asumsi itu sangat lazim ya. Jadi saya menggunakan istilah gini, asumsi dalam percakapan sehari-hari itu sebetulnya penuh dengan asumsi Pak Yanto. Misalnya, ayo kita ketemu besok, itu asumsinya apa? Besok masih ada, belum kiamat gitu. Ya. Tetapi ini tidak perlu dicek lagi gitu, tidak perlu dicek ya. Hanya kemudian ada asumsi yang mungkin perlu dicek. Ayo kita ke restoran besok pukul 8. Pukul 8 sarapan misalnya gitu. Ini asumsi, dugaan bahwa sesuatu itu benar adanya. Tetapi ini kadang-kadang perlu dicek gitu. Ini persyaratan kita bisa makan pagi besok kalau tokonya atau warungnya sudah buka, warungnya masih belum bangkrut kan gitu. Kadang perlu dicek, kadang tidak perlu dicek. Ya, gitu Pak Yanto. Jadi
itu kehidupan sehari-hari itu bisa ditransfer pada penelitian misalnya. Asumsi dalam penelitian itu misalnya katakanlah datanya itu memang bisa diambil tepat waktunya. Misalnya penelitian tentang proses belajar mengajar di sekolah. Asumsinya apa? Sekolah tidak libur kan itu. Ya. Ya, itu kadang tidak dicek, tidak perlu dicek karena kita udah tahu lah, umum tahu bahwa itu mestinya tidak libur. Tapi ternyata libur lah, itu hal lain. Ya. Nah, yang kemudian juga terkenal itu asumsi dalam statistik. Ya, asumsi dalam statistik itu kadang itu bisa disebut sebagai istilah yang lebih mudah itu sebenarnya persyaratan. Cuma persyaratan ini bisa mempengaruhi hasil, bisa juga tidak mempengaruhi hasil. Jadi jangan sampai kemudian asumsi katakanlah dalam penelitian atau statistik itu diada-adakan. Ya. Yang sebetulnya udah jelas lah. Atau mungkin kalau dalam statistik itu sebetulnya sekarang ini sudah diurus oleh paket-paket statistik ya, menggunakan teknologi sekarang ini itu sudah tidak perlu kita urus lagi. Karena misalnya katakanlah software yang tersedia itu, saya tidak usah menyebutkan software itu, di dalamnya sudah otomatis ngecek mengenai asumsi ya, gitu. Jadi bisa juga hasilnya akan sama. Ya, kalau asumsinya terpenuhi, maka hasilnya seperti ini. Kalau asumsinya tidak terpenuhi, akan begini. Itu sudah akan disampaikan oleh hasil paket statistik tadi. Jadi kita tidak usah. Nah, jangan sampai berlebihan, Pak Yanto. Ini tujuan penelitiannya sendiri sederhana, tapi asumsinya ini berhalaman-halaman. Gitu, Pak Yanto. Ya, itu terjadi, Pak Ali. Di saat sekarang itu uji asumsi klasik itu luar biasa, menjadi upacara yang sangat mewah. Jadi daki-daki betul. Ya, dan bahayanya kalau dipersyaratkan barang yang tidak normal itu juga dinormalkan itu. Bisa fabrikasi kan. Abnormalisasi. Pak Ali, hipotesis walaupun itu dugaan, dugaannya kan tidak datang dari langit. Mestinya yang menduga itu harus memiliki dasar untuk menduga, ya kan? Ya, gimana? Ya, Pak Yanto, ini kaitannya dengan keilmuan ya, keilmuan yang andalannya adalah teori. Ya, sehingga teori itu dalam kaitannya dengan penelitian itu bisa saja belum ada teori, maka kemudian penelitiannya itu membangun teori, menghasilkan teori. Tapi ada juga dalam keilmuan itu teorinya sudah ada, tapi masih dipertanyakan apakah ini kuat atau tidak. Sehingga penelitian ada juga yang tujuannya itu memverifikasi teori. Memverifikasi teori itu artinya mencari bukti untuk kemudian apakah betul bukti-bukti atau data itu mendukung teori atau kemudian melemahkan teori, sehingga bisa saja kemudian teori itu menjadi lebih kuat, teori itu perlu modifikasi karena ada lubang-lubang begitu. Jadi istilah yang teknis itu ada, Pak Yanto, mengenai masalah teori, yaitu dua. Ini penting ini. Dua, yaitu theory generation, ya, menghasilkan teori, dan theory verification. Nah, ini kemudian yang kadang-kadang melahirkan kategorisasi apakah penelitian itu kualitatif atau kuantitatif. Begitu, Pak Yanto. Ya. Baiklah, Pak Ali. Ini saya kira sudah banyak hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi diskusi para pemirsa juga, supaya kita bisa masuk ke dalam fenomena yang disebut belajar sepanjang hayat. Terima kasih, Pak Ali. Ya. Boleh saya satu detik. Nah, episode berikutnya kita akan bahas bagaimana teori itu dihasilkan, theory generating itu seperti apa, dan bagaimana teori itu diverifikasi, theory verification seperti apa. Itu Pak Yanto untuk episode berikutnya. Oke, terima kasih. Dari para pemirsa sudah ada janji dari Pak Ali, maka harus kita tagih minggu depan di episode 3
mengenai bagaimana mengenerate sebuah teori. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih sama-sama.